Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu semuanya. Saya mau lihat tangan-tangan ini berkati Tuhan dong. Pada pagi hari ini ada Shalom. Salam jemaat Tuhan. Saya mau lihat lambaian tangannya walaupun kita tidak bisa lihat dari sini. Tapi kami percaya semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Yang bersama dengan saudara, kerabat, boleh lihat kanan kirinya. Beri senyuman yang terbaik. Katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari GKI Getsemani, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat semuanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua di pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau bersyukur, kita mau bersatu teduh sejenak. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari naikkan syukurmu saudara, naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya hanya karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang di hari Minggu yang indah ini Tuhan Yesus. Di saat-saat sulit Tuhan Yesus, di saat-saat pandemik ini Tuhan Yesus, kami mau mencari Allah yang hidup. Karena kami tahu Engkau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang kami terima. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang indah yang telah Tuhan Yesus sempurnakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi setiap kami yang melayani Tuhan. Urapi jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tidak satu pun yang berlalu Tuhan Yesus. Semuanya diurapi. Diberkati Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan dibebaskan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini rindu kami. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on church, naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti Tuhan, tapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat pujian ini dari awal. Dan selalu kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Semua jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan, seumur hidupku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekudusan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh sampai seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Semua jemaat Tuhan, saya angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu. Terima kasih karena selalu memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih karena selalu menolong kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang pelihara kami seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Kau yang layak dimuliakan Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came.
amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow, and all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Come on, angkat kedua tangan kita, katakan, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari Jemaat Masa undang untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Oh, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, you are worthy. Mari naikkan pujianmu saudara, naikkan sembahmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sedang melawat setiap umat Tuhan di tempat ini. Oh, inalabash, hiaralalalala. Hiaralalalala, bayakarabash, hiaralalalala. Hiaralalalala. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhanmu, jangan keraskan hatimu. Haleluya, haleluya, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan.
mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berkuasa Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Di dalam masyikia, la 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 la. Di dalam masyikia, la 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 la. Di dalam masyikia, la 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 la. Kami puji Tuhan, kami puji Tuhan, kami puji Tuhan. Puaskan hati kami Tuhan, puaskan setiap yang terluka, puaskan setiap yang terluka, puaskan yang haus dan lapar akan Kau Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mendengar kami, Engkau mendengar kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Tuhan jemaat Tuhan. What is the lane seated on the throne? Crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari jemaat Tuhan katakan Allah peduli. Oh, dengan bangga katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Engkau peduli, sebab Allah peduli. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang peduli akan hidup kami. Kami bangga punya Tuhan yang mengerti akan hidup kami. Dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini yang terbaik buat Tuhan. Pilihanku. Kita beri tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa. Mari jemaat Tuhan saja pujian dari awal. Katakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus dosa kami. Come on church. Kau Tuhan yang mulia. Beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa. Mari jemaat Tuhan katakan, tak mau ku hidup dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin promi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa. Oh Jesus. Para papa. Tuhan, beri suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami tak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sejak pujian ini katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. selamatkan dan pulihkanku. Katakan sekali lagi kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya musik memuji Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan duduk kembali. Silakan duduk kembali dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bersama-Mu kami tenang, bersama-Mu kami bisa menjalani hidup kami. Dan hanya di dalam-Mu kami bisa melihat masa depan kami indah Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. So this morning we want to worship, we want to adore You, because You are worthy of it all. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah, Kau layak terima kemuliaan Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Memberitakan firman-Mu, setiap kata kalimat ada kuasa. Sehingga setiap kami yang mendengar, iman kami dikuatkan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Sampaikan isi hati-Mu, Roh Kudus, Engkau memimpin kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku?
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Katakan lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat. Saya undang hambanya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Bapa di surga. Kami boleh menaikkan pujian kami pagi hari ini. Kami membawa segenap keberadaan hidup kami masuk di dalam hadirat-Mu. Terimalah segenap hidup kami ya Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Terimalah setiap puji sembah kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Dan saat ini kami hendak menyambut firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Beracaralah, lawatlah setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Juga saudara-saudara yang ada live lewat channel Facebook JKI Getsemani, senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semua. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Walaupun pemerintah menginformasikan bahwa kasus Omikron terus meningkat. Tapi kita percaya bahwa tenaga kesehatan bekerja dengan baik. Oke, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka surat Paulus kepada Filemon. Kita akan membaca surat ini
Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25 dan kita akan belajar daripadanya. Oke. Surat Paulus kepada Filemon. Saya akan membacakannya bagi saudara. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan ku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Kita bersyukur sebab hari ini kita punya peluang datang beribadah kepada Tuhan, dan kita punya peluang untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, secara sederhana surat ini, surat Filemon ini merupakan surat Paulus yang terpendek, hanya 25 ayat. Dan surat ini berisikan permintaan Paulus pada Filemon terkait Onesimus. Filemon ini, saudara-saudara, adalah dapat disebut seorang saudagar. Seorang yang terkemuka sebab dia memiliki beberapa orang budak. Dan Onesimus adalah salah seorang dari budaknya, saudara-saudara. Ia juga merupakan seorang pemimpin jemaat yang digelar di rumahnya di daerah Kolose. Sedangkan Onesimus sendiri adalah budak belian yang mulanya dimiliki oleh Filemon. Tetapi sayangnya karena satu dan lain hal, kita tidak tahu, tidak dijelaskan secara gamblang di dalam kitab ini,
Onesimus melarikan diri dari Filemon. Bisa ada yang menduga dia mencuri, ada yang menduga dia sudah lelah bekerja, ada yang menduga dia melakukan hal negatif lainnya. Tetapi pada faktanya dia melarikan diri dari tuannya, yaitu Filemon. Dan sebenarnya di dalam tradisi Romawi, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Onesimus terhadap Filemon ini berkonsekuensi hukuman. Dia bisa saja didera, dia bisa saja mendapat hukuman mati. Tergantung dari sang tuan. Sang tuan berhak penuh terhadap apa yang dapat dia lakukan kepada Onesimus. Itu adalah hak dari Filemon. Tetapi dalam perjalanannya, entah dari mana dia bisa berjumpa dengan Paulus. Dan Paulus melayani dia di penjara, saudara-saudara. Pada akhirnya, dengan ketegasannya Paulus menuliskan surat ini. Dengan melihat hal-hal perubahan yang sudah terjadi kepada Onesimus. Sehingga dia memberanikan diri menjamin Onesimus dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan surat yang singkat ini? Surat Filemon ini, saudara-saudara. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari, yaitu secara spiritual, ada makna kiasan dan gambaran dari keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara-saudara, sebagai manusia, kita adalah ciptaan Allah. Kalau kita memperhatikan seperti yang sudah saya katakan tadi, seorang budak yang melarikan diri dari tuannya, dia dapat menerima apa saja yang dilakukan oleh tuannya. Dia bisa didera, dia bisa menerima hukuman mati. Tetapi ada peluang lain yang bisa dimanfaatkan oleh sang budak, yaitu dengan cara mengunjungi kerabat dari si tuan untuk memperoleh perlindungan agar dia bisa didamaikan oleh sang tuan. Dan jalan ini yang dilakukan oleh Onesimus. Dia menemui Rasul Paulus agar dia bisa mendapatkan perlindungan sehingga dia bisa berdamai kembali dengan Filemon. Saudara-saudara, kemerdekaan bagi sang budak itu dapat dilangsungkan jika sang tuan menerima dia sebagai saudaranya. Apakah saudara tidak melihat dari hal ini bahwa ada unsur keselamatan yang digelar oleh Yesus Kristus, saudara-saudara? Ada makna kias di sana. Sebagai manusia kita milik Allah, tetapi sebagai orang berdosa, faktanya kita mencuri dan telah melarikan diri dari Allah. Kita sudah mengkhianati perjanjian Allah. Tetapi Kristus dihadirkan untuk menjadi pengantara kita. Amin. Amin. Dan inilah menjadi kekuatan kita. Ketika kita sebagai orang berdosa, maka ada tuntutan hukum Taurat dan tuntutan hati nurani yang mengejar kita. Bahwa rasa bersalah itu tetap ada. Tetapi kasih karunia di dalam Kristus itu memulihkan kita. Dia adalah pengantara kita. Dia menanggung segala hutang dosa kita, yes. Dan segala kesalahan kita, itu yang Alkitab katakan. Oleh sebab itu sekarang setiap orang yang telah menerima Kristus Yesus, menerima anugerah dan kasih karunia di dalam Kristus, dia bukan lagi seorang pelarian. Dia juga bukan lagi seorang hamba. Tapi dia adalah menjadi anak-anak Allah. Menjadi saudara bagi Kristus. Amin. Inilah makna yang terkandung di balik surat yang singkat ini. Dan harusnya kita menghayatinya dengan benar, saudara. Bagaimana keberimanan kita kepada Kristus? Bagaimana penghayatan kita kepada Dia? Apakah itu sudah merekonstruksi hati kita? Dan mengubah pandangan hidup kita. Sehingga kita dengan tegas berkata, hidupku kujalani berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah aku terima. Alkitab berkata, tidak ada penghukuman bagi orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus.
Dan inilah keagungan menjadi seorang Kristen. Inilah keistimewaannya. Ini yang tidak dimiliki oleh hukum agama. Sebab ini adalah hukum kasih karunia. Kamu yang tadinya bersalah, yes, saya juga. Tapi sekarang dianggap tidak bersalah. Kamu yang tadinya berdosa, sekarang dianggap bersih. Wow, enak sekali jadi Kristen kalau seperti itu. Ya, itulah aturan mainnya. Tetapi orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, dia harus sadar benar bahwa hidupnya bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dalam artian bahwa dia bukan saja bermegah di dalam apa yang Kristus lakukan. Dia punya PR untuk melakukan hal-hal yang sudah Kristus lakukan. Dalam teks ini, selanjutnya kita akan melihat saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan menghayati kasih karunia-Nya. Yaitu melakukan pendamaian. Amin. Jadi saya dan saudara harusnya jelas menjadi agen pendamaian. Kita lihat saudara-saudara. Surat ini ditulis oleh Paulus, dialamatkan kepada Filemon. Filemon ini saudara-saudara, dia adalah anak rohani Rasul Paulus. Bisa saja orang yang pernah dilayani Paulus, lalu dia bertobat, lalu dia membuka sebuah persekutuan di rumahnya. Kira-kira begitu. Ketika dia hendak meminta, isi surat ini sederhana. Permintaan Paulus kepada Filemon terhadap Onesimus selesai. Tapi bagaimana Paulus memintanya, ini menjadi penting. Dan ini harus menjadi penghayatan kita. Perhatikan ayat yang ke-8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Punya hak sebagai Rasul Kristus, sebagai seseorang yang karenanya Filemon sudah dicomblangkan dengan Kristus, sudah bertemu dengan Kristus, hidupnya sudah didamaikan. Dia punya hak. Tetapi Paulus katakan selanjutnya, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya. Bukan memerintah lagi. Sekarang aku minta. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Wah, dahsyat sekali saudara-saudara. Paulus punya otoritas penuh terhadap Filemon. Penuh. Tetapi yang dia lakukan, dia meminta hati dari Filemon agar kebaikannya mengalir secara sukarela. Apa itu? Menerima Onesimus seperti menerima Paulus. Amin. Ternyata saudaraku, surat ini menyimpan sebuah hal yang hebat. Hubungan kita dengan sesama harusnya dipengaruhi oleh penghayatan kita akan karya Kristus. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Harusnya itu juga terasa kepada orang-orang di sekitarmu. Amin. Dan saya membacanya, saudara, berulang-ulang saya baca. Wah, sampai tadi masih di situ saya baca lagi. Indah sekali. Kata demi kata yang Paulus sematkan di sana. Dia memilih diksi-diksi dengan hati-hati. Dan indah sekali. Dan bukan sekedar indah. Kalimatnya juga revolusioner. Dan memulihkan. Dari mana saya tahu? Pada akhirnya Filemon menerima Onesimus. Dengan tulus, dari mana kita bisa tahu? Faktanya surat ini ada di dalam, menjadi
bagian Alkitab kita. Kalau tidak, surat ini pasti akan dikoyakkan oleh Filemon. Apa kau Paulus? Punya otoritas apa kau atas aku? Tidak ada. Tapi tidak, ternyata hatinya tulus. Dia mau menerima Onesimus seperti sesuai dengan permintaan Paulus. Dengan sukarela dan tulus hati. Amin. Sehingga surat ini, yang hanya selembar ini, bisa kita miliki dan kita baca. Tapi banyak kali kita nggak ngerti maknanya. Ngapain lah Alkitab, tulisan segini ada di Alkitab kita ya. Ternyata ini menyimpan hal yang luar biasa. Hal-hal yang praktis. Yang harusnya lahir dari prinsip-prinsip kekristenan. Yang harusnya langsung terasa kepada orang-orang sekeliling kita. Kita terlalu sibuk. Kerap kali kita terlalu sibuk membicarakan doktrin-doktrin yang berat. Bagaimana Yesus mati? Bagaimana Yesus menebus kita? Bukannya itu tidak penting. Itu sangat penting. Tetapi ternyata lebih daripada itu. Kita harus mengimplikasikan apa yang sudah kita pelajari dalam doktrin itu. Dalam kehidupan yang praktis. Amin. Harus saudara-saudara. Terlalu heboh kita bicara doktrin ini. Bahkan memperdebatkannya. Ibu bapak membuka akun YouTube. Buka saja YouTube. Perdebatan si ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Sampai jemaat bingung mana yang benar. Betul. Mana yang benar ini Pak? Yang ini ngomong begini Pak, yang ini ngomong begini. Sudahlah, hidupi kekristenanmu. Bagaimana hubunganmu dengan Kristus? Harus terimpartasi, harus terasa kepada sesamamu. Kepada orang-orang dekatmu. Ini bicara tentang pendamaian, saudara-saudara. Yang menarik di ayat 17, dia menggunakan diksi saudara. Saudara. Atau rekan seiman. Temanmu seiman. Asik ya. Dia punya otoritas, bisa ngatur apa saja. Tapi dia bilang, aku teman seiman. Kamu anggap aku teman seiman enggak? Kita sejawat loh. Sejawat. Ini menarik saudara-saudara. Benar-benar menarik. Dan semuanya bersifat sangat praktis, praktikal. Dan apa yang dikatakan di ayat 6 dikatakan demikian. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi yang Paulus maksud begini. Kamu kan bertumbuh nih di dalam imanmu. Akan pengenalanmu akan Tuhan. Harusnya itu semua terimplikasi dalam perbuatan yang langsung. Begitu loh. Bukan sekedar ininya nambah hatinya kopong saudara-saudara. Tapi pengetahuan kita akan Kristus. Apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana kita menghayati kedahsyatan Allah. Tetapi kita juga menghayati kebaikan Allah. Dan menerima kebaikan itu. Harusnya itu menjadi bekal. Yang mewarnai jiwa kita. Dan pada akhirnya kita pun menjadi agen pendamaian itu. Saudara-saudara. Mari kita hayati terus. Kita nikmati teks-teks ini. Agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Antara kita untuk Kristus. Hebat sekali saudara-saudara. Saya merenungkan begini. Ketika kita ada dalam satu komunitas begitu ya. JKI Getsemani. Fakta yang tersaji dari pengalaman kita yang sudah bertahun-tahun itu teman-teman. Lebih mudah bagi kita, faktanya ini ya, lebih mudah bagi kita bersikap toleran kepada pihak yang jauh dengan kita. Kita bisa toleran, kita bisa terima. Tapi menerima kembali orang-orang yang dekat dengan kita dan ternyata faktanya mereka pernah melukai kita, itu sangat sulit. Ya, sulit. Tapi kalau orang jauh nih kita nyetir nih, naik mobil tiba-tiba keserempet, brak. Paling friksi sebentar, oke, damai. Oke, selesai. Tapi kalau sama orang yang dekat, yang pernah melukai kita, susah kali itu. Benar. Dan ternyata itu butuh kerendahan hati dan kerelaan
yang tulus. Baik dari si peminta maaf maupun si pemberi maaf. Begitu loh. Harus ada ketulusannya. Dan ngomongnya gampang. Prakteknya sulit. Tapi saya melatih diri sejak muda. Kayak udah tua aja lu. Masih muda juga sih. Begitu ya. Saya dengan Bapak Gembala ini, wah dulu kita sering ribut. Namanya bujangan. Begitu kan? Masih diwarnai kegalauan-kegalauan. Kami pernah di lapangan futsal mau baku pukul. Betul. Walaupun dia abang saya nggak takut aku. Tapi ini bukan tantangan ya. Tapi benar-benar ku tantang. Waduh. Tapi saya renungkan 2 minggu begitu ya. Masa orang yang sering duduk sama aku, kita ketawa sama-sama, ngopi bareng-bareng, kelapo sama-sama begitu kan. Oh, ngapain ya tadi bodoh sekali aku ini. Balik lagi 2 minggu kemudian ke lapangan futsal. Khusus minta maaf sama abangku ini. Betul. Tanya sama dia. Ini true story. Betul ya Bang ya? Kalau Bang masih ingat. Kalau aku sih ingat terus. Ini true story. Ku datangi dia. Dan responnya baik. Nah iyalah aku taunya kau kata dia. Tapi ngomong dulu. Ku maafkan kau begitu. Ngomong dulu kau. Ngomong. Baru. Selesai. Tapi itu simple sekali. Ada hubungan-hubungan yang tidak sederhana. Hubungan suami istri begitu ya. Bapak-bapak itu. Aduh. Gimana ya? Hubungan suami istri itu tidak mudah ternyata. Banyak orang ingin menikah. Aduh aku ingin menikah. Wah enak ya sudah nikah. Udah punya pasangan hidup. Begitu sudah masuk dalam rumah tangga. Ya begini doang. Ternyata punya istri itu sulit. Tanya saja sama Bapak Gembala. Juga tanya sama saya. Punya istri itu sulit loh. Makanya kalau belum siap jangan kegatelan pengen kawin. Tuh, kita kan dari orang tua yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda bukan? Lalu tinggal satu rumah, tidur satu ranjang. Yang suami ngorok. Apanya ngau? Gak pernah aku dengar kayak gini. Iyalah orang selama gadis dia tidur sendirian. Lalu kalau kita punya istri yang kecepatan bicaranya mengalahkan MRT-nya Pak Ahok. Maksudnya bicaranya cepat sekali, cerewet begitu. Amang tahe. Itu sulit loh. Tapi ya sudahlah, kita agen pendamai, amin. Nah menariknya, perempuan ini suka mengingat luka lama begitu. Dosa 5 tahun lalu diingat itu. Sekalipun konfliknya sudah di depan 5 tahun yang akan datang, dia ingat. Kamu kan dulu, ya si dulu diingat terus. Nanti ribut lagi, dulu kau, waduh, terus begitu. Terus saja begitu. Tipsnya untuk para suami, diamlah supaya dia pun cepat tenang. Semakin kau jelaskan, semakin rame. Sebab dijelaskan 1, pertanyaannya 3. Makin tak sanggup kau menjawabnya dan mengimbangi kecepatan bicaranya. Wah. Jadi diam dalam situasi ini, silent is gold. Tapi dalam pernikahan tidak melulu silent is gold. Bisa juga dia menjadi malapetaka. Ayo saudara, kalau saudara memang butuh pemulihan dalam rumah tanggamu, ayo. Paulus menunjukkan kepada kita, surat Filemon menunjukkan kepada kita bahwa pemulihan itu, pemulihan hubungan itu bisa digelar. Amin. Asal ada kerendahan hati, kerelaan hati, membuka diri untuk pendamaian. Amin. Toh kalau kita mengingat kesalahan kita di hadapan Tuhan, juga ngeri kok. Siapakah kita berhak menghakimi seseorang dengan bertubi-tubi seolah-olah kita paling benar? Enggak. Saya selalu punya prinsip beri ruang kepada dirimu untuk marah. Oh jangan dibilang, oh orang Kristen gak boleh marah. Siapa yang bilang? Tapi beri ruang dirimu untuk marah. Tapi jangan kelamaan marahnya.
Beri ruang juga untuk pendinginan, yaitu pendamaian di dalam hatimu. Saya mengutip dari seorang dokter jiwa. Dia katakan demikian Bapak Ibu. Meminta maaf dan memaafkan. Tidak menghilangkan masa lalu yang pahit. Ingatin. Meminta maaf dan memaafkan tidak menghilangkan masa lalu yang pahit. Tapi belajar menerima dengan cara yang berbeda untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Jadi kalau kau punya pasangan hidup melukaimu, pernah melukaimu, selingkuhkah, pelitkah, apalagi. Biasanya ibu-ibu bisa menginventarisir ini semua. Ya kan? Terus banyak. Tapi kalau kita bisa memaafkan, ternyata itu sekalipun tidak menghilangkan masa lalu atau luka yang pernah ada, tetapi ternyata itu bisa menjadi jalan keluar untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Tergantung kita mau menyimpan luka, mau menguburnya dalam-dalam di relung hati kita, atau membuka diri untuk memberikan maaf dengan tulus. Nggak bisa, aku punya harga diri, kan gitu ya. Harga diriku dong dijaga. Loh, saudara ingat nggak? Yesus waktu turun ke dunia, dia memilih rupa menjadi hamba. Dia adalah putra tunggal Bapa, tetapi memilih menjadi manusia. Gitu kan? Itu harga dirinya kemana itu? Harga diri kesorgaan, harga diri ketuhanannya direndahkan. Oleh sebab itu dia merendahkan diri. Gitu kan? Lah dia merendahkan diri, kita menjaga gengsi diri. Wah ini gak pernah ketemu. Mari saudara, kita belajar menghayati kehidupan Kristen kita. Bukan sekedar menambah pengetahuan, itu penting. Oleh sebab itu kita belajar. Ada ibadah hari apa itu Bang? Hari Rabu ya? Itu ibadah pendalaman Alkitab di sana, kita bisa belajar. Ayo jemaat JKI Getsemani, lewat Zoom ya Bang? Lewat Zoom, belajar setiap hari Rabu, jam 7 malam. Belajar, sempatkan diri, itu penting. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mengimplikasi pengetahuan akan ketuhanan kita menjadi tindakan nyata kepada sesama. Amin. Menjadi tindakan yang real. Jangan hanya bicara konsep. Aduh. Ayolah. Kita masuk dalam hal-hal yang praktis. Saudara, orang pernah berkata, wah kalau begitu bisa jadi tuman Pak. Orang yang sudah melakukan kesalahan pada kita jadi tuman. Tadi saya katakan, Paulus ketika hendak menyampaikan permintaannya kepada Filemon, berkaitan Onesimus, dia sudah screening dulu, Onesimus ini sudah berubah enggak? Dia katakan demikian, ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yakni buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan. Karena Injil. Jadi Paulus sudah screening dulu. Oh ini orang sudah berubah. Orang ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia pun sudah mengalami kasih Kristus. Amin. Dan pertanyaannya, siapa yang membawa surat Filemon ini kepada Filemon? Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada Filemon? Ya Onesimus, saudara-saudara. Kalaupun didampingi oleh seseorang, ada juga si pembawa surat Kolose di sana. Tetapi Onesimus menjadi salah seorang pembawa surat ini langsung kepada sang tuan yang bagaimanapun kondisinya dia bisa menghukum Onesimus. Tetapi faktanya surat ini kita terima. Dan surat ini kita nikmati, kita terima sebagai firman Allah. Yang di dalamnya ada kebenaran yang mentransformasi kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita belajar. Kalau toh ada konflik di antara kita, anggap itu satu hal yang biasa. Amin. Konflik itu biasa kok. Toh namanya kita ada beda kepala, berarti ada beda pemikiran.
Entah dimanapun, entah di pelayanan, di dalam rumah tangga, konflik itu biasa. Tapi bagaimana kita menerima konflik itu sebagai sesuatu yang berpeluang bagi kita untuk mendewasakan kita. Itu menjadi penting. Dan kalaupun memang kita berkonflik, sediakanlah peluang untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang benar. Amin. Dan biar kiranya apa yang kita renungkan, kita pelajari siang hari ini, boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Boleh kita menghayati kehidupan keberimanan kita. Kita menghayati, toh kalau kita menjadi pihak yang bersalah, ya dengan rela hatilah kita meminta maaf atas kesalahan kita, bukan? Dengan tulus, bukan dengan bulus. Jangan curang, jangan menyimpan. Tapi kalau toh pada akhirnya ternyata kita adalah pihak yang harus memberikan maaf, ya kita ingatlah bahwa Kristus pun memaafkan kita, menerima kita apa adanya. Tapi di satu sisi, kalau kita menjadi seseorang yang meminta maaf, sadarlah bahwa kita memang harus benar-benar sudah berubah. Ada tanda-tanda di mana kita menunjukkan bahwa hidupku sudah diperbaharui di dalam Kristus pula. Mari saudaraku, kita menghayati perjalanan keberimanan kita. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Bagaimana kita mengimpartasi kasih Kristus kepada sesama kita. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Bapa. Engkau mengajar kami lewat secarik surat yang sederhana yang hamba-Mu pernah tuliskan kepada Filemon. Tapi ternyata di dalamnya ada kasih-Mu di sana. Kasih yang pernah kami terima. Kasih yang kepadanya, yang karenanya kami diubahkan. Kasih yang karenanya hidup kami ditransformasi. Ya, kami seorang hukuman Allah. Tapi karena kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sekarang kami dijadikan manusia yang baru. Tuhan, biarlah kasih-Mu juga mewarnai jiwa kami. Sehingga kami dapat mengimpartasikannya kepada sesama kami. Kepada orang-orang yang telah melukai kami. Kami tahu ini tidak mudah. Ini menyakitkan. Tapi inilah konsekuensi pilihan kami mengiring Engkau. Kami mengimpartasi kasih-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk menerjemahkan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu tidak mudah, oleh sebab itu tangan kami terangkat. Kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Memimpin kami setiap hari. Hamba-Mu berhenti bicara sampai di sini. Tapi biarlah firman ini termeterai di dalam hati kami yang teguh. Sehingga kami bukan hanya cakap mendengarnya. Tapi kami juga belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di rahmat Tuhan, terima kasih hambanya. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau satukan kembali hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai secara lebih luar biasa lagi. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kehidupannya. Setiap apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati pelayanan, semakin bawa banyak jiwa datang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk dibawa ke sorga. Dan kami percaya Tuhan Yesus mulai pelayanannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya setiap tangan yang memberi tidak akan berkekurangan. Bahkan setiap tangan yang belum memberi Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati setiap kami. Dan kami percaya persembahan ini Tuhan Yesus akan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami memberikan terbaik bagi Tuhan.
Kami percaya setiap kami, pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu pujian, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih buat persembahan itu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Dan terima kasih buat hambanya ya, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Dan kiranya terus semakin dipakai Tuhan. Doa kami jemaat juga semakin luar biasa lagi dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu Saudara Tuhan ke tempat ini. Walaupun hari ini sedang banyak berita-berita yang tidak baik, tapi saudara masih hadir, menyempatkan diri untuk boleh beribadah. Itu artinya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jangan lupa bahwa setiap hari Selasa jam 5 pagi kita ada doa, yaitu lewat Zoom ya saudara kasih Tuhan. Jadi jam 5 pagi. Dan juga setiap hari Rabu jam 7:30 malam kita ada juga ibadah tengah minggu. Kalau bisa saudara boleh ikut. Dan juga setiap hari Sabtu saudara kasih Tuhan kita juga ada doa lagi jam 5 pagi.
Nah, memang sengaja kita buat agak penuh gitu ya. Jadi apabila kita sudah mulai meleng gitu, sudah mulai jauh dari Tuhan, kita datang beribadah lagi, akhirnya dicas kembali, ingatkan kembali gitu kan. Karena memang hidup ini kan sehari saja kita tidak datang di hadapan Tuhan, langsung tiba-tiba saja ada banyak yang bisa merasuki kita kan. Kita marah lah, gampang emosi lah, gampang apa gitu. Karena apa? Karena emang dunia ini selalu membuat kita bisa melupakan. Maka dengan kita beribadah, dengan kita datang di hadapan Tuhan, walaupun mungkin lewat Zoom, itu bisa membuat kita merefresh kembali pikiran kita supaya kembali kita kepada Tuhan. Kayak kalau kita laptop ini kan, kalau udah mulai banyak kita pakai, ya, udah mulai pakai, banyak pakai, gitu, dia akan mulai lemot. Maka perlu kita refresh, gitu. Sudah cas kembali. Gitu. Nah demikian juga keimanan kita, kan seperti itu kan. Karena kadang dunia ini kan begitu banyak merasuki hidup kita, gitu kan. Lalu kita kerja, ketemu orang yang tidak baik, ketemu orang yang ngomongnya asal nyaplak gitu. Ada lagi ketemu lagi orang asal ngomong gitu. Ngomongnya kotor mulu. Ada kan begitu kan. Tapi kita bisa harus bekerja dengan orang itu gitu. Mau tidak mau pikiran kita akan terasuki. Aduh. Tadi pagi habis doa nih. Kalau nggak doa dirasuki kan. Maka perlu kita beribadah. Refresh kembali pikiran kita. Supaya tujuan kita tetap kepada Tuhan gitu. Kalau kapal itu ya. Kalau sekarang sih sudah otomatis ya, tapi kalau dulu kan kapal kan masih disetirin gitu. Ya, kalau kita meleng dikit kan dia bisa aturannya aturan arahnya ke barat gitu. Bisa melenceng pelan-pelan ke selatan gitu kan. Kok mulai jauh nih gitu kan. Tapi dengan kita meleng lagi gitu, diingatkan kembali kita arah, oh iya, bahwa hidup untuk Tuhan. Hidup ini banyak masalah, banyak pergumulan, susah hidup seperti kereta api zaman dulu. Susah payah cari duit gitu kan. Tapi gua mau ikut ke Tuhan nih. Akhirnya terhibur. Jadi enggak mandele. Orang Batak bilang mandele ngomongnya enggak jelas. Apa kabar bro? Susah kali ini. Omikron lagi mau datang ini gitu kan. Wah, ngomongnya selalu yang negatif gitu. Lama-lama jalannya begini. Nah bro, iya bro, udah susah hidupku. Lama-lama gantung diri di pohon toge, ya kan? Bukan. Artinya apa? Kita baru harus refresh lagi kembali kehidupan kita lewat ibadah-ibadah yang ada kita lakukan. Itulah gunanya kita beribadah supaya tetap tujuan kita makin baik. Doakan saudara kasih Tuhan. Kedepannya kita ada rencana mau live streaming di YouTube. Kita butuh kamera, butuh soundcard ya tentunya ya. Kita butuh juga laptop karena laptop kita ini sudah tidak kuat ya, sudah lama. Jadi dukung doakan. Jadi saya percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan juga doakan juga, saya sudah mulai berpikir kita mau ada supaya ada tempat gereja kita. Ya, saya sih tidak suka membangun gereja ya, yang contohnya cari tanah kita bangun gereja besar. Gitu. Saya nggak begitu senang dengan itu. Saya rindu ada satu gedung, ya kita beli satu floor gitu ya, kita pakai itu gitu. Nah doakan, mulai dari doa dulu. Kedepannya siapa tahu ya uangnya dari mana Pak? Ya nanti kalau Tuhan izinkan pasti semua akan Tuhan berikan. Tapi kalau enggak, ya udah kita di sini aja dulu nikmatin aja apa adanya. Jadi demikian pengumuman kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Katakan angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah, kalau kami boleh lewat online, mungkin kami ada di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuliakan Engkau di tempat ini, karena kami masih sehat, masih kuat. Itu artinya kami harus bersyukur lebih-lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, kami tahu kalau hari ini kami ada, semua itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Berkati anak-anakmu yang sudah melayani Christine, dan juga teman-teman musik Aaron, dan juga Obel dan teman-teman lain. Tuhan berkati juga Lone yang setia menemani kami dalam megang proyektor. Tuhan berkati anakmu ini. Dan juga lebih lagi firman-Mu yang tadi sampaikan kepada kami. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan mengurapi dia, biar roh yang menyala-nyala, hati yang tulus tetap ada dalam hati hidupnya. Supaya dia semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hikmat dari surgawi, kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada dia, Tuhan singkapkan. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kami, menolong kami, menuntun kami, bahkan menghibur kami dalam kedukaan. Bahkan ada yang mungkin kena kesakitan, yang menyembuhkan setiap sakit kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati istri, anak-anak dalam lindungan Tuhan. Demikian juga berkati kami semua yang hadir tempat ini, dan juga yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming. Mereka yang mungkin dalam pergumulan, saat ini dalam masalah pergumulan apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, yang datang bahkan yang menyaksikan di rumah, Tuhan menolong. Mereka mungkin yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Tangan-Mu yang kuat ya Tuhan Yesus yang menyembuhkan dari anak-anak-Mu. Mereka mungkin mengalami kesusahan dalam pekerjaan, mencari pekerjaan. Ekonomi mereka sedang susah karena keadaan, ada yang di PHK. Sampai sekarang Tuhan mencari pekerjaan begitu sulit. Kami berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan buka tingkap-tingkap langit supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Melihat bahwa apa yang mereka capai adalah karena pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, lawatlah mereka ya Tuhan. Demikian juga kami serahkan kepada bangsa negara kami. Presiden kami Joko Widodo kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan kepadamu semua menteri dan staf-staf yang membantu daripada presiden kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Demikian juga keamanan bangsa ini kami serahkan. Ekonominya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami juga hotel ini, Iltiur yang telah menjadi perantara bagi kami untuk boleh beribadah tempat ini. Dan juga kami berdoa juga buat owner yang bisa memberikan kami untuk beribadah tempat ini. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk anugerah-Mu kalau kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan saatnya Tuhan kami ingin menerima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
surga. Ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai. Haleluya. Amin. Amin.